Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengukur suhu dengan sensor DHT11 dengan menggunakan aplikasi Blink dan pemancar WiFi Note MCU ESP8266. Ini kita lihat tampilan di sini. Ini adalah tampilan suhu dari sensor DHT11. Yang bagian ini adalah kelembaban. Ini adalah sensornya. Kemudian ini adalah Note MCU ESP8266. Ini kabel. Jadi kita bisa memonitor suhu atau temperatur dan kelembaban dengan menggunakan smartphone di aplikasi Blink. Ini kalau sensornya kita panaskan, misalnya kita beri panas, lampunya kita dekatkan, karena nanti suhunya akan meningkat. Semakin panas nih, wah lihat nih, suhunya semakin panas, tidak kelihatan. Nah ini meningkat 29,5, kelembabannya semakin turun. Saya dekatkan lagi, ya. 9,6. Begitu ya kira-kira aplikasi dari Blink ini untuk monitor suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 menggunakan Note MCU ESP8266. Bagaimana untuk rangkaian dari sensor ke Note MCU dan juga sketch programnya? Kita langsung ke Arduino IDE. Baik, sekarang kita sudah berada di sketch program untuk monitoring suhu dari sensor DHT11 menggunakan aplikasi Blink. Seperti biasa, kita mulai dengan menuliskan judulnya paling atas. Kita beri tanda ini karena hanya sebagai komentar saja, judul programnya. Program monitoring suhu dari sensor DHT11 menggunakan aplikasi Blink. Kemudian berikutnya kita definisikan untuk Blink print-nya, ya. Jadi Blink-nya Blink print di serial. Jadi dia menuliskan juga berhubungan dengan serial port di Arduino. Kemudian di bagian include ini adalah memasukkan library dari hardware yang kita pakai. Ya. Karena kita memakai hardware-nya DHT11, maka di sini ada library untuk DHT. Ya, karena kita menggunakan serial peripheral interface, maka kita include-kan juga di sini adalah library SPI. Dan karena kita juga menggunakan ESP8266 Wi-Fi, jadi ini kita juga pakai library-nya ESP8266 Wi-Fi. Juga kita masukkan untuk library-nya Blink Simple ESP8266. Kemudian juga ada untuk library Simple Timer, yaitu pewaktu. Bagaimana cara untuk masukkan library ini? Ada di video-video saya sebelumnya. Jadi silahkan Anda ke video-video saya sebelumnya.
Kemudian berikutnya ini kita tuliskan adalah kode token. Kode token yang ketika kita membuat aplikasi atau user interface di aplikasinya Blink, itu nanti Blink akan mengirim kode atau token, ini kalau disebutnya token autentikasi, auth makanya. Jadi ini untuk token untuk keluar masuknya ya, mungkin keluar masuknya untuk sebagai pengaman ya, mungkin ya, pengaman karena ada harus nanti dikirim ke email Anda. Nah, caranya bagaimana kemudian aplikasi Blink itu kemudian mengirimkan token autentikasi ini. Nah, ada juga di video saya yang lain. Tentu di channel ini ya, jangan di channel yang lain ya. Channel saya nanti dicari saja bagaimana untuk instalasi Blink dan juga untuk membuat aplikasi di Blink. Kemudian ini adalah untuk kita tuliskan nama WiFi yang kita pakai, ya, nama WiFi sambungan internet yang kita pakai. Saya menggunakan fatiza.net, nah saya tulis di sini fatiza.net. Kemudian ini adalah passwordnya. Nah, passwordnya anak soleha. Ini menyesuaikan dengan yang Anda punya ya. Jangan meniru yang ini ya, karena Anda nggak di sini ya. Pokoknya internet atau WiFi yang saya pakai. Jadi menyesuaikan dengan yang Anda punya. Berikutnya kita definisikan. Jadi di ini tadi kita sudah merangkai untuk DHT-nya itu di pin 4. Di pin 4 dari Node MCU ESP8266. Ya, kita rangkaikan untuk pinnya itu di 4 inputnya. Jadi kita tulis definisikan DHT-nya di pin 4. Kemudian define DHT type DHT11. Nah, ini tipe DHT-nya harus juga didefinisikan. Ini DHT11. Karena ada juga nanti DHT22 ya. Ada DHT22A mungkin ya. Nah, ini maka karena kita pakai DHT11, maka kita tuliskan DHT type-nya DHT11. Ini menyesuaikan juga dengan yang Anda pakai. Kalau Anda pakai DHT22 ya Anda tuliskan di sini DHT22. Karena di sini saya menggunakan DHT11, maka DHT type-nya kita definisikan menggunakan DHT11. Kemudian kita tuliskan ini DHT pin, DHT type. Nah, ini untuk memanggil mungkin ya, memanggil bahwa atau ya bisa juga memanggil pin dan tipenya. Ya, dideklarasikan mungkin ini ya. Kemudian juga timernya untuk memulai ya, simple timer ini untuk memulai mengawali daripada awal waktu di mana sensor nanti diambil datanya ya. Berikutnya ada sebuah fungsi di sini menggunakan fungsi send sensor, ini dipakai untuk mengirimkan data dari sensor. Ini adalah fungsi-fungsi yang ada di DHT ya, library-nya DHT. Nah, tulisannya gini aja, float, tipe datanya ini float. Kemudian dia menuliskan ya, ini variabel itu sama dengan DHT read humidity, ini membaca nilai kelembaban, humidity kelembaban ke DHT, dimasukkan ke H yang tipe datanya float, variabel H. Yang temperatur juga begitu, membaca temperatur ya di DHT-nya, kemudian dimasukkan ke variabel T yang tipe datanya float. Gitu ya, karena berubah-ubah di sini kan datanya. Nah, kemudian ada bagian kode ini if is not a number, jika tidak ada nilainya, angkanya is not a number ya, bukan nilai, hanya tidak ada ya, ataupun ini atau juga tidak ada is not a number T, nggak ada itu maka real.println failed to read from DHT sensor. Ini dimaksudkan untuk kode program ini adalah bahwa kalau tidak ada datanya ya berarti nanti di
serial Arduino IDE-nya tertulis failed. Nah, ini untuk pengaman saja. Return ini untuk mengakhiri dari fungsi kode program ini. Kemudian berikutnya ini fungsi dari Blink sendiri menggunakan virtual pin. Ya, Blink titik virtual write. Kita pakai virtual pin 5. Mate ini menyesuaikan juga di Blink-nya, aplikasi Blink-nya. Kita tulis maka nanti untuk suhunya V5 dan kemudian untuk kelembaban dipakai virtual pin 6. Penulisannya seperti ini. Blink.virtualWrite menulis kode virtual V6 yaitu H-nya kelembaban. Nah, ini T-nya adalah suhunya. Gitu ya. Kemudian bagian setup seperti biasa kita tuliskan juga di serialnya untuk mengetahui nanti apakah sudah berjalan atau belum. Nanti bisa dilihat di serial monitor di Arduino IDE. Ini serial.begin, kita pakai baud rate 9600. Kemudian Blink-nya kita mulai juga bikin out SSD pas blinkload.com 8080. Ini perlu Anda juga garis bawahi bahwa ini karena saya menggunakan IndiHome ya, menggunakan IndiHome memakai kode program ini. Kalau yang lain mungkin cukup yang ini out SSD pas. Kemarin saya pakai juga tanpa portnya ini dan blinkcloud.com maka tidak bisa nyambung. Nah, karena saya pakai IndiHome. Bagi Anda yang pakai IndiHome, ya ini. Ya, kodenya untuk memulai Blink-nya seperti ini. Kemudian di HT-nya juga bikin mulai timernya di set setiap 1 detik ini 1000 milisecond sensor datanya dikirim. Kemudian di sini void loop, Blink run dijalankan, kemudian timernya juga dijalankan. Cukup sederhana untuk programnya, saya kira setiap baris programnya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dan Anda bisa kemudian mengerjakan juga ya seperti yang saya lakukan. Sehingga nanti Anda bisa untuk monitoring suhu dari sensor JHT11 menggunakan aplikasi Blink. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih kurang jelas, silahkan Anda ketik di kolom komen. Nanti kita akan berikan penjelasan lebih lanjut. Baik, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya video ini lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Sekian. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.